Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir onsite juga dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala berikut ini. Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci, benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan, tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu, perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita, dia gemetar ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu, bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku, itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku, jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator, saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku, namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan. Bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal pada tahun yang lalu, saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal. Kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku, saya sampaikan 1 Timotius 3:16 bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia.
yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku, yang diberitakan di seluruh dunia, dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku, pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2, bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar, saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan, saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas, yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70, saudara, mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata, bertobatlah, berpaling pada Tuhan, beri dirimu dibaptis dan engkau menerima karunia Roh Kudus, engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara, percaya pada Tuhan Yesus, barang siapa berseru pada Tuhan, nama Tuhan, diselamatkan. Whoever, whatever, and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan, anugerah, dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami dan keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melakukan mujizat-mujizat, melakukan hal-hal yang besar, dan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami. Hati kami limpah dengan syukur, oleh karena itu kami siap untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, bersyukurlah kepadanya bahwa pujian baginya, sebab Tuhan kita baik. Mari bersama menyanyikan pujian yang terbaik kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal penuh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia yang beri hidup setiap kita. Mari yang percaya, mari katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal penuh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu,
Mari sembah dengan segenap hati. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari katakan di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia. Kami sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah
Ku agungkan, Ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Yehova, Ku agungkan. Ku agungkan, Ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Yehova, Ku agungkan. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, Ku agungkan, Ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Ku agungkan, oh Yehova, Ku agungkan. Oh Yehova, Ku agungkan. Oh Yehova, Ku agungkan. Kami bersyukur Tuhan, dan Engkaulah Allah yang kami agungkan, kami tinggikan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuntun setiap kami lewat firman-Mu, kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya mari katakan bersama, amin. Shalom GBI Rock Surabaya. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk diberikan kesempatan dan kepercayaan bagi saya pada saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam online service saat ini. Saya beri judul daripada firman Tuhan saat ini adalah Anchor of the Soul atau jangkar jiwa, sauh jiwa. Ayat yang saya akan bacakan di awal online service ini diambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya bacakan ulang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo untuk anaknya. Berisikan nasihat atau petua bagi anaknya. Dan di dalam ayat 18 ini Raja Salomo memberikan sebuah janji atau sebuah jaminan bahwa masa depan itu sungguh ada. Sehingga harapan kita tidak akan hilang. Tuhan menjamin masa depan kita di dalam janjinya. Jadi Raja Salomo ini percaya bahwa Tuhan menjamin masa depan kita semua di dalam janjinya. Dan karena ada janji tersebut bagi masa depan kita, harapan kita tidak akan hilang. Jadi karena ada janji Tuhan di masa depan kita, sehingga ada harapan kita yang timbul dan jaminannya harapan tersebut tidak akan hilang. Nah, ada satu janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia 29 ayat 11 ada sebuah janji Tuhan untuk masa depan kita yang memberikan kita pengharapan. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inti atau isi daripada janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini adalah rencana keselamatan daripada Tuhan, bukan rencana kecelakaan, adalah rencana keselamatan dari Tuhan sehingga kita mempunyai pengharapan di masa depan. Jadi inti daripada janji Tuhan untuk masa depan kita adalah rencana keselamatan daripadanya. Dan rencana keselamatan daripada Tuhan inilah yang membuat hari depan kita itu penuh dengan harapan. Jadi rencana keselamatan adalah berasal dari Tuhan. Dia yang memprakarsainya,
Dia yang menginisiasinya bahwa Dia akan memberikan kita keselamatan. Dia memberikan kita sebuah rancangan yang penuh damai sejahtera. Sehingga respon daripada kita ketika kita mendengar janji Tuhan itu adalah kita timbul pengharapan. Karena kita mempunyai sebuah harapan di masa depan kita, Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi kita. Jadi rencana keselamatan dari Tuhan, pengharapan adalah sesuatu yang timbul dari kita akibat kita meresponi rencana atau rancangan Tuhan yang berisikan damai sejahtera keselamatan bagi masa depan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas apa itu pengharapan dan bagaimana ilustrasi yang saya pakai ini untuk memberikan Bapak Ibu sebuah kejelasan mengenai pengharapan yang kita miliki akibat respon daripada janji Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 6 ayat 19. Dari kitab Ibrani 6 ayat 19. Ayat ini berisikan ilustrasi mengenai pengharapan tersebut. Saya bacakan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dikatakan di sini pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya harapkan, saya anjurkan Bapak Ibu bisa baca dari seluruh kitab ini, Ibrani pasal 6, seluruh kitabnya berisikan bagaimana Yesus menjadi pelopor keselamatan bagi kita. Dia masuk membawa pengorbanannya dia, salib, pengorbanan Kristus. Dia bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Bapa Surgawi untuk menjamin keselamatan kita semua. Dan itu digambarkan dalam ayat ke-19 seperti sebuah jangkar atau seperti sebuah sauh, anchor bagi jiwa kita. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan bagi kita semua karena Yesus telah menjadi korban keselamatan bagi kita dan Dia menjamin bahwa kita semua mempunyai keselamatan, rencana yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan di dalam ayat 19 ini digambarkan bahwa pengharapan itu seperti sebuah jangkar. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai jangkar tersebut. Pada zaman dahulu kala, jangkar adalah simbol atau lambang daripada safety atau keamanan dan hope atau sebuah pengharapan. Jadi zaman dahulu jangkar itu adalah sebuah lambang atau simbol sebuah keamanan dan sebuah pengharapan. Nah, saya punya sebuah slide, Bapak Ibu bisa lihat nanti di layar Bapak Ibu masing-masing mengenai bagaimana kerjanya sebuah jangkar atau sauh yang digambarkan adalah pengharapan kita itu. Yang paling pertama, kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini, jangkar itu mempunyai fungsi. Jadi yang paling pertama adalah fungsi daripada jangkar. Fungsi jangkar adalah menjaga posisi kapal atau sebuah perahu supaya tetap berada di area yang dikehendaki. Jadi fungsi daripada jangkar adalah menjaga perahu atau kapal tersebut tetap berada di posisi yang dikehendaki. Itu fungsi daripada jangkar. Nah, pengharapan kita berfungsi demikian, untuk menjaga kita tetap berada di area di dalam kehendak Tuhan. Pengharapan saudara dan saya itu seperti jangkar untuk menjaga kita tetap berada di dalam area kehendak Tuhan. Sebuah peringatan, kita semua mudah sekali, gampang sekali terhanyut atau tergeser keluar atau pindah dari kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya sangat mempunyai potensi untuk kita mudah sekali hanyut atau tergeser keluar dari kehendak Tuhan. Dan ada dua hal besar yang membuat kita gampang tergeser atau hanyut keluar dari kehendak Tuhan, yaitu kalau nggak penderitaan atau sebuah kenyamanan. Dari dua ekstrim ini seringkali membuat manusia keluar atau tergeser dari pusat kehendak Tuhan. Kalau nggak penderitaan, kesusahan, kesukaran, masalah, membuat dia bimbang, membuat dia ragu, sehingga dia tergeser pelan-pelan sedikit demi sedikit keluar dari kehendak Tuhan. Atau dari kenyamanan, ekstrim yang lain. Dari keberkatan, dari kelimpahan, bisa juga membuat kita tergeser atau terkeluar dari kehendak Tuhan. Nah, pengharapan kita
yang digambarkan seperti sebuah jangkar, itu menjaga kita untuk selalu tetap berada di posisi area kehendak Allah. Sehingga karena kita tahu bahwa kita mudah sekali hanyut dan tergeser, kita perlu jangkar pengharapan yang kuat. Jangkar pengharapan yang kuat adalah jangkar pengharapan yang benar. Pengharapan yang kuat adalah pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang besar. Jadi kalau saudara mau pengharapan saudara kuat untuk membuat saudara bertahan di posisi yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara punya pengharapan yang kuat, dan pengharapan yang kuat itu adalah pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang besar. Sebuah kapal atau sebuah perahu tidak perlu jangkar atau sau yang sebesar kapal tersebut. Dia hanya perlu sebuah jangkar atau sau yang sesuai ukuran yang ditentukan. Dia nggak perlu yang besar sekali. Yang penting jangkarnya benar. Nah, demikian pula dengan pengharapan kita. Kita nggak perlu pengharapan yang besar, tapi kita perlu pengharapan yang benar. Karena pengharapan yang besar, tetapi kalau pengharapan itu salah, maka pengharapan itu tidak kuat. Besar kalau salah, tidak kuat. Yang kita harus miliki adalah pengharapan yang benar. Bagaimana kita harus mempunyai pengharapan yang benar? Pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang kita temukan atau kita dapatkan dari firman Tuhan. Pengharapan yang benar yang akan menjadi pengharapan yang kuat tersebut kita temukan atau kita dapatkan dari firman Tuhan. Bukan dicari dari perkataan manusia, bukan dicari dari petua atau nasihat manusia walaupun itu baik. Tetapi pengharapan yang benar harus datang dari firman Tuhan. Yang kedua, pengharapan yang benar adalah pengharapan yang didasarkan, dilandaskan di atas firman Tuhan. Yesus pernah kasih perumpamaan mengenai dua dasar. Dasar yang tidak kokoh, yang lemah, itu pasir, digambarkan di sana. Dan dasar yang kuat atau yang kokoh yaitu batu karang. Sehingga pengharapan kita mau ditaruh di atas yang mana? Di atas landasan yang mana? Di atas dasar yang mana? Dan kalau saudara mau pengharapan yang kuat, saudara harus taruh di landasan yang benar. Sehingga pengharapan yang benar akan menghasilkan pengharapan yang kuat. Pengharapan yang dilandaskan di atas firman Tuhan, itu menghasilkan pengharapan yang kuat. Dan yang ketiga, pengharapan yang benar itu didapatkan dari pengharapan yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Pengharapan yang disesuaikan dengan firman Tuhan. Seringkali kita membuat pengharapan kita sendiri, kita mendesain pengharapan kita sendiri, dan kita cari ayat-ayat firman Tuhan untuk disesuaikan dengan pengharapan kita. Keliru Bapak Ibu. Yang harus kita buat adalah saudara dan saya punya pengharapan apa, kita bawa pengharapan kita untuk diselaraskan, untuk disesuaikan dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga pengharapan kita itu tidak melenceng, pengharapan kita itu tidak menjadi pengharapan yang salah. Karena kita sesuaikan, kita kalibrasi, kita selaraskan dengan firman Tuhan. Sehingga pengharapan kita menjadi lurus sesuai dengan firman Tuhan, bukan menjadi pengharapan yang bengkok. Jadi yang pertama, dari gambar yang saudara bisa lihat di layar saudara, mengenai cara kerja daripada jangkar tersebut adalah fungsinya. Fungsi daripada jangkar menjaga posisi perahu atau kapal tetap berada di area yang dikehendaki. Demikian pula pengharapan di dalam hati kita. Menjaga kita tetap hidup kita, perahu kehidupan kita berada di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, jangkar adalah alat yang tidak kelihatan ketika digunakan. Jadi yang pertama tadi berbicara mengenai fungsi, yang kedua mengenai cara kerja daripada jangkar. Cara kerja daripada jangkar adalah alat tersebut digunakan, pada saat digunakan pasti tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena dimasukkan ke dalam air. Jadi jangkar yang masih kelihatan itu jangkar yang belum dipakai atau jangkar yang belum digunakan. Tetapi kalau jangkar sudah digunakan, diturunkan ke dasar laut, maka jangkar itu akan hilang dari pandangan mata, akan tidak kelihatan. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Angin, arus, ombak yang ada di permukaan air, di atas permukaan air di mana kapal itu sedang berdiam, itu akan menyingkapkan kekuatan daripada jangkar yang tidak kelihatan di dalam air. Ombak, arus, badai, angin yang ada di permukaan air
akan menyingkapkan jangkar yang tidak kelihatan di dalam air itu tertambat atau tertanam terkait pada apa. Karena kalau angin datang, arus datang dan kemudian perahu itu tergeser, maka kita menyimpulkan bahwa jangkar kita tidak tertanam pada batu karang yang kokoh. Mungkin nyantol pada pasir. Sehingga permukaan air itu, apa yang terjadi pada permukaan air tersebut menyingkapkan apa yang terjadi di bawah permukaan air. Di mana jangkar itu berada. Dia tertanam pada apa? Pada benda yang lemah atau benda yang kuat atau sesuatu yang kuat. Pada pasir atau batu karang. Hal ini akan mengilustrasikan atau menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesukaran dan penderitaan, masalah, problem yang ada terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu hanya menyingkapkan apa yang terjadi di dalam hati Bapak Ibu. Problem, penderitaan, kesukaran, masalah yang ada di sekeliling kita akan menyingkapkan pengharapan seperti apa yang berlandaskan pada apa di dalam hati kita. Begitu pula dengan berkat atau kenyamanan, dengan kelimpahan. Maka itu akan juga menyingkapkan pengharapan dalam hati kita tertambat pada apa. Dilandaskan pada apa, terkait pada apa. Jadi pengharapan yang tidak terlihat itu akan terlihat kekuatannya ketika berada di dalam badai. Ketika berada di dalam kesulitan, berada dalam kenyamanan, berada dalam keberkatan, dalam kelimpahan. Maka itu akan menyingkapkan jangkar itu atau pengharapan itu tertanam atau terkait pada apa. Mungkin Bapak Ibu punya pengharapan terkait pada harta. Terkait kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada deposito, kepada simpanan harta benda yang saudara punya di rumah. Atau taruh di bank. Terserah apapun yang saudara punya, pengharapan saudara tertambat di sana. Mungkin saudara pikir itu kuat. Itu adalah jangkar yang kuat bagi Bapak Ibu. Tetapi saya mau beritahukan, kuat belum tentu aman. Kuat belum tentu safety dan juga belum tentu selamat. Karena kuat mungkin bisa memberikan kenyamanan, tetapi kuat belum tentu bisa memberikan keselamatan. Pengharapan kita kuat tertambat pada sesuatu yang kita pikir kuat, belum tentu bisa memberikan keamanan dan keselamatan. Mungkin bisa memberikan kenyamanan. Ada satu dasar atau satu tempat yang paling aman dan kuat dan selamat untuk kita tambatkan pengharapan kita di sana. Namanya batu karang Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, saudara bisa bacakan di sana. Ditulis bahwa Yesus Kristus adalah batu karang kita. Yesus Kristus adalah batu karang kita. Hanya di batu karang itulah kita tambatkan pengharapan kita. Dan itu menjadi tempat yang paling aman, kuat, dan selamat. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga mengenai cara kerja jangkar. Saya ulangi sebentar. Yang pertama tadi fungsi daripada jangkar. Jangkar berfungsi untuk menjaga perahu atau kapal tersebut tidak berpindah atau tergeser dari area yang dikehendaki. Demikian pula cara kerja pengharapan kita menjaga kita tetap berada dalam area kehendak Tuhan. Makanya pengharapan kita harus benar, bukan besar. Karena pengharapan yang benar adalah pengharapan yang kuat untuk menjaga kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, jangkar ketika digunakan itu tidak kelihatan jangkarnya karena dia masuk dalam air. Tetapi ombak, arus, angin yang pada permukaan air itu akan menyingkapkan kekuatan jangkar tersebut terkait pada apa. Begitu pula dengan pengharapan kita. Penderitaan, kesukaran maupun keberkatan, kelimpahan hanya menyingkapkan pengharapan kita dalam hati kita yang tidak kelihatan itu terkait pada siapa atau terkait pada apa. Apakah kepada harta atau kepada pekerjaan, kepada manusia, atau pengharapan kita terkait kepada batu karang Kristus. Dan yang ketiga adalah jangkar tidak meniadakan atau menghalau angin, arus, gelombang. Yang ketiga ini adalah fakta bahwa jangkar yang dipakai atau digunakan dalam sebuah perahu tidak pernah ketika jangkar itu diturunkan maka angin badai langsung berhenti.
Karena jangkar fungsinya bukan untuk menghalau, untuk meneduhkan badai atau angin tersebut. Jangkar hanya menjaga supaya kapal tersebut tidak berpindah walaupun ada angin, ada arus, ada badai, ada ombak untuk mencoba menggeser kapal tersebut. Sehingga jangkar tidak meniadakan atau menghalau segala persoalan, segala problem yang ada di sekitar kapal tersebut. Begitu pula dengan pengharapan kita. Pengharapan bukanlah problem solver untuk menghalau, mengusir, menengking semua persoalan masalah yang ada di sekitar kita. Tidak. Pengharapan hanya memberikan kita sebuah jaminan keyakinan bahwa walaupun ada penderitaan, ada kesukaran, ada masalah di sekitar kita, kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tergeser, kita tidak berpindah dari kehendak Allah. Itu adalah fungsi daripada pengharapan yang ada di dalam diri kita. Sehingga pengharapan itu seperti sebuah kekuatan bagi kita untuk kita tetap bertahan di dalam area kehendak Tuhan. Walaupun begitu banyak arus persoalan, begitu banyak badai problem di sekitar kita yang mencoba untuk menggeser kita. Atau mungkin juga begitu banyak kelimpahan, keberkatan yang mencoba untuk menggeserkan kita keluar dari kehendak Allah. Di dalam kita mengikut Tuhan, tidak pernah kita menemukan kita diloloskan. Tapi yang paling sering kita temukan adalah kita diluluskan. Pengharapan bukan mau meloloskan saudara dari problem atau kesukaran atau persoalan. Pengharapan membuat saudara dan saya diluluskan dari penderitaan, pengharapan maupun persoalan kita. Nah, penderitaan dan kesukaran tetap ada karena kita tidak pernah bisa tengking, kita tidak pernah bisa mengusir hal tersebut, tetap ada. Tetapi ada satu hal yang pasti, kita juga tetap ada di dalam kehendak Allah. Karena kita mempunyai pengharapan yang benar. Kita tetap ada dalam posisi yang benar. Kita tetap berada dalam koordinat yang benar walaupun tetap ada penderitaan, kesukaran maupun masalah di sekitar kita. Pertanyaannya, sampai kapan kita bertahan di situ? Sampai kapan saya berada dalam penderitaan ini, Pak? Sampai kapan masalah ini ada di sekitar saya? Sampai kapan problem ini terus menghantam saya? Nah, mari saya bacakan sebuah ayat sebagai penutup daripada firman Tuhan saat ini, diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 3-5. Kitab Roma 5 ayat 3-5. Bapak Ibu bisa lihat pada layar. Roma 5 ayat 3-5. Saya bacakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dalam bahasa lain dikatakan ketahanan atau kesabaran. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kata tahan uji dalam bahasa lain disebut karakter. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sampai kapan saya bertahan di dalam penderitaan? Sampai kapan persoalan ini saya tetap berada dalam kehendak Allah? Sampai pengharapan itu digenapi. Yang tidak mengecewakan itu, pengharapan yang tidak mengecewakan itu digenapi dalam hidup kita. Karena percayalah bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya, karena Tuhan berkata bahwa Dia akan menghasilkan sesuatu dari dalam diri kita di saat kita tetap berharap. Tapi kita bergantung kepada Tuhan walaupun ada banyak persoalan penderitaan di sekeliling kita, ada sebuah hasil yang akan keluar yang disebut sebagai karakter. Nah, saya akan menutup dengan ilustrasi mengenai seorang pengrajin perak atau silversmith yang sedang bekerja di dalam pengrajinannya dia terhadap sebuah materi perak tersebut. Dan si pengrajin perak ini lagi sedang bekerja, kemudian datanglah beberapa turis menyaksikan bagaimana pengrajin perak ini bekerja dengan perak tersebut. Dan mereka bertanya kepada pengrajin perak ini, "Pak, bagaimana cara kerja
Bapak membuat sebuah perak itu sampai menjadi sebuah perak yang unggul, yang baik kualitasnya, yang berkilap, yang bersih. Nah, si pengrajin perak ini berkata bahwa perak yang kotor atau yang masih mentah itu dia masukkan ke dalam dapur api. Dalam sebuah tungku api yang sangat panas. Dan dia harus tetap taruh perak tersebut atau dia tetap pegang perak tersebut di dalam tungku api panas itu sampai perak tersebut melepaskan semua kotoran-kotoran yang ada pada perak itu, ya dimurnikan sehingga perak tersebut akan dibawa keluar dan hasilnya akan bersih. Terus mereka bertanya, sampai berapa lama Pak? Bapak tahu bahwa waktu yang paling pas untuk perak tersebut berada di dalam tungku api yang panas tersebut. Si pengrajin perak ini, saya tahu persis waktunya, timingnya. Karena kalau terlalu lama, maka perak ini akan spoil, dia akan rusak. Tidak akan jadi perak yang baik. Tapi kalau terlalu cepat saya tarik keluar, perak ini belum jadi, masih kotor, belum kilap, belum kemilau. Sehingga saya tahu persis timingnya. Dan mereka tulis ini bertanya, kapan timingnya Pak? Untuk supaya Bapak tahu bahwa perak ini sudah cukup mempunyai kualitas yang Bapak inginkan. Dan si pengrajin perak ini bilang, ketika saya tarik perak itu keluar dari tungku tersebut, kemudian saya angkat perak itu dan saya bisa melihat tampilan atau refleksi pantulan wajah saya pada perak tersebut, maka saya tahu bahwa perak itu sudah selesai dengan tungku apinya. Perak itu sudah selesai dengan penderitaannya. Perak itu sudah selesai dengan tekanannya. Kalau Anda bertanya, Pak sampai kapan saya berada dalam penderitaan, dalam masalah ini, dalam tekanan ini? Sampai karakter Allah muncul di dalam diri kita. Sampai Tuhan bisa melihat refleksi, tampilan sifatnya, karakternya dia di dalam kita. Dan itu yang disebutkan dalam Roma pasal 5 tadi. Pengharapan kita tidak mengecewakan hasilnya. Karena hasilnya adalah karakter Tuhan muncul dari diri kita. Pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu harapkan di saat Bapak Ibu berada dalam persoalan, tekanan, kesukaran, atau mungkin apa yang Bapak Ibu harapkan ketika berada dalam keberkatan, dalam kelimpahan? Apa yang saudara harapkan? Apakah saudara harapkan Tuhan loloskan saudara? Apakah saudara harapkan Tuhan tambahkan berkat saudara, kelimpahan yang saudara sudah miliki, ditambahkan lebih banyak lagi? Apa yang saudara dan saya harapkan pada saat kita berada dalam sebuah situasi tertentu? Entah itu penderitaan atau kenyamanan. Ayat ini berkata bahwa yang kita harapkan adalah karakter Tuhan, sifat Tuhan. Sifat daripada batu karang itu muncul keluar dari diri kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita mempunyai sebuah anugerah yang besar ketika pengharapan kita itu terkait pada batu karang yang disebut sebagai batu karang Kristus. Anugerah itu adalah bukan jangkar pengharapan kita yang berpegang kepada batu karang tersebut. Bukan kekuatan daripada jangkar itu yang membuat kapal tidak berpindah. Tetapi sebenarnya kekuatan dari batu karang tersebut yang membuat kapal tersebut tidak berpindah. Bukan jangkarnya, bukan pengharapannya yang membuat kita tidak bergeser dari kehendak Allah. Tetapi batu karang tersebut yang menjaga supaya perahu kehidupan kita tetap berada dalam area kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak mempunyai apa yang kita bisa banggakan atau sombongkan. Kita mau proud of. Tetapi kita ngerti benar, kita sadar betul bahwa semua karena anugerah daripada Tuhan. Karena batu karang itu yang menjaga jangkar itu supaya tidak tergeser. Jadi dalam hal ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan takut. Karena ada batu karang namanya Yesus Kristus menjaga saudara untuk tetap berada di area yang dikehendaki Tuhan. Tugas kita cuma satu. Pengharapan kita tetap nyantol, terkait, tertanam pada batu karang tersebut.
Saya akan tutup dengan membacakan ayat yang tadi, Ibrani 6 ayat 19, tetapi dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, supaya Bapak Ibu paham betul apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ibrani 6 ayat 19, terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang maha kudus di rumah Allah di surga. Itu jaminan bagi kita semua. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan yang kita sudah dengar saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan mengenai anchor of the soul atau jangkar jiwa, pengharapan bagi jiwa kami. Kami tahu bahwa bukan kekuatan kami, bukan upaya kami, bukan kemampuan kami, tetapi batu karang itu yang menjaga kami untuk selalu terkait, selalu berada dalam area kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak terhanyut, kami tidak tergeser keluar dari area kehendak Allah. Kami tetap berada dalam pusat kehendak Allah, karena itu tempat yang paling aman untuk perahu kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menyaksikan online service ini, biar kami tetap berada dalam kehendak Tuhan, karena itu tempat yang paling safe, paling aman, paling kuat untuk kami semua. Terima kasih, berkati kami semua pada pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami, keluarga kami, pelayanan kami. Biarlah semuanya itu dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya saat ini. Tuhan memberkati GBI Rock Surabaya. Setiap Anda yang menyaksikan online service ini. God bless you. Thank you. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar kita juga akan bersama-sama sekali lagi untuk ada di dalam perjamuan kudus ini. Dan saudara, apa yang sebentar kita akan lakukan adalah jaminan daripada semua yang Yesus sudah kerjakan. Even saudaraku, kehadiran daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita terjadi karena jaminan yang ada. Oh, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ucap syukur. Sekali lagi Tuhan, sebentar kalau kami ada dalam perjamuan ini mengingatkan kami akan pribadi, mengingatkan kami akan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami, sehingga hari ini Roh-Mu boleh tinggal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Roti yang telah saudara persiapkan hari ini. Mari kita berdoa, kita angkat roti ini sama-sama. Demikian ucap syukur. Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Hari ini kami mengingat akan apa yang Kau lakukan. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya juga. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, untuk penyucian dalam kehidupan. Sehingga saya ingatkan sekali lagi, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus dan anugerah-Nya mampukan kita hidup dalam kebenaran, menyenangkan hati. Kau diberkati. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Ambil waktu sebentar. Satu momen, holy moment, di mana kita mengingat akan kasih karunia-Nya,
kasih karunia-Nya juga yang membawa Roh-Nya yang kudus tinggal di dalam kita. Ingat saudara, kita tidak pernah sendiri dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kalau hari ini ada saudara yang merasa ditinggalkan, saudara tidak sendirian. Dia ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya bersama dengan dia ada jawaban, bersama dengan dia ada nasihat perteguran, bersama dengan dia ada kasih kuasa dinyatakan, bersama dengan dia tidak ada yang mustahil bahkan di dalam kehidupan saudara. Dan bersama dengan dia, biar kiranya namanya saja diperlukan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk bulan yang baru, untuk minggu yang baru, untuk hari yang baru. Bapak terima kasih. Angkat kedua tanganmu saudara dan terimalah berkat. Biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas saudara dan menyertai saudara, menuntun saudara, membimbing, membawa hidupmu berjalan di dalam kehendak-Nya serta memuliakan namanya oleh kuat kuasa daripada Roh-Nya yang kudus. Dalam nama Yesus, semua percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.